Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Serdolog.id akan mempresentasikan bisnis plan yang telah kami buat. Bisnis plan kami ini bergerak di industri digital berupa platform yang kami beri nama sebagai Serdolog.id. Kelompok kami berjumlah 6 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Darwindra, kemudian Melani Haryono, Ibrahim Al-Hanif, Muhammad Fadel, Jufin Karisa Devi, dan Fauzan Hasibuan. Kemudian presentasi pertama akan dilanjutkan oleh Fauzan Hasibuan. Organisasi sebagai berikut. Yang pertama, pemimpin kelompok usaha yaitu Darwindra yang bertugas memimpin, mengkoordinasikan, dan mengawasi jalannya bisnis agar sesuai dengan yang direncanakan. Selanjutnya, bagian keuangan. Muhammad Fadel bertugas untuk mengatur keuangan yang meliputi pencatatan transaksi, strategi penggunaan keuangan, hingga membuat cash flow atau alur kas. Selanjutnya ada bagian produksi. Bagian produksi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu bagian developer, Ibrahim Al-Hanif, yaitu bertugas untuk membuat atau mengembangkan aplikasi sesuai dengan rencana UI UX yang sudah dibuat. Bagian kedua, desainer Melani Haryono yang bertugas sebagai untuk membuat tampilan UI yang menarik baik dari segi bentuk, warna, dan tulisan. Lalu bagian administrasi Fauzan Hasibuan yang bertugas sebagai tata kelola administrasi pada kelompok bisnis tersebut. Lalu bagian pemasaran Jufin Karisa Devi bertugas sebagai mengatur strategi pemasaran produk barang maupun jasa agar dapat dikenal oleh target pelanggan khususnya dan masyarakat luas umumnya. Selanjutnya mungkin bagian produk. Baik, seperti yang dikatakan oleh rekan kami, yaitu kami memilih bidang industri ini dengan platform digital yaitu mobile application dengan menyewakan barang-barang logistik, dan target kita itu adalah mahasiswa atau organisasi mahasiswa yang berasal dari organisasi-organisasi kampus. Nah, kemudian untuk aplikasi kami ini bisa melayani acara-acara yang besar maupun kecil, jadi semuanya bisa kami layani. Kemudian para pengguna mahasiswa dapat menikmati informasi yang lengkap dan up to date mengenai semua transaksi penyewaan produk di bisnis kami. Nah, kemudian selanjutnya kami akan masuk ke menu dalam aplikasi kami, yaitu barang-barang yang akan disewakan, mungkin terkait dengan seperti sound system, kursi-kursi kursi untuk event, kemudian pendingin ruangan, dan seperti sebagainya dan lain sebagainya. Kemudian untuk saat ini kami sedang memiliki mitra yaitu Mang Asep Production dengan domisili di Bandung. Untuk kedepannya kami akan berusaha untuk mencari mitra supaya industri kami, bisnis kami dapat berkembang dengan baik. Kemudian bisa dilanjut oleh Ibrahim. Selanjutnya ada aktivitas-aktivitas yang dapat menunjang keberhasilan dari bisnis kami. Yang pertama adalah perancangan UI UX yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. UI UX ini harus bagus dan dapat digunakan dengan mudah oleh pengguna. Selain itu, maintenance dan penambahan fitur secara berkala juga akan menjadi kunci keberhasilan dari usaha kami agar aplikasi kami terus berkembang. Selain itu, selain dari pengembangan aplikasi, aktivitas lain yang dapat menunjang keberhasilan adalah kerjasama dengan mitra. Kerjasama dengan mitra yang baik akan mendukung jalannya bisnis kami, sehingga bisnis kami akan berjalan dengan lancar. Lalu, alasan kami memilih membuat aplikasi ini adalah zaman sekarang pengguna aplikasi lebih memilih untuk menggunakan aplikasi mobile karena sifatnya yang mudah dibawa kemana-mana dalam genggaman HP. Lalu
banyaknya mahasiswa yang menyelenggarakan event atau acara di kampus ini kesulitan dalam mencari kebutuhan atau barang yang dapat menunjang acara mereka. Nah, aplikasi kami ini memudahkan mahasiswa untuk mencari peralatan logistik yang mereka butuhkan. Nah, selain itu, aplikasi kami juga dapat mempercepat transaksi penyewaan barang karena ditunjang oleh informasi yang up-to-date dan akurat. Selanjutnya, pembahasan marketing akan dibawakan oleh rekan kami. Baik, jadi strategi pemasaran yang kelompok kami di sini untuk menciptakan suatu bauran pemasaran yang cocok dan dapat memuaskan pasar sasaran kami kepada customer. Dalam pemasaran tersebut, kami menggunakan sosial media, Instagram, karena perkembangan Instagram saat ini sangat luas di dunia. Di sini kelompok kami menggunakan Instagram Ads sebagai platform iklan untuk mempromosikan usaha bisnis kami agar mempermudah jalannya usaha bisnis kami nantinya. Kenapa kelompok kami memilih Instagram Ads? Karena platform yang sangat populer, memiliki jangkauan yang lebih luas, dan tentunya Instagram Ads tersebut berkembang secara pesat untuk memberikan pengalaman usaha yang lebih baik nantinya. Selain itu, strategi pemasaran yang sangat penting promosi usaha produk bisnis kami sesuai target pemasaran kami nantinya. Kenapa kelompok kami memilih influencer? Karena influencer dapat membangun sebuah kepercayaan konsumen terhadap usaha produk kami dan memiliki feedback yang cukup luas. Kemudian dalam bisnis ini tidak terlepas dari kompetitor, kelompok kami juga membuat sebuah plan tentang bagaimana kami bersaing dengan kompetitor dan bagaimana kami memanfaatkan kelemahan kompetitor untuk mengembangkan bisnis ini. Kami juga menyiapkan rencana bagaimana menghadapi kelemahan kompetitor kami. Jadi kelemahan yang dimiliki kompetitor kami tersebut yaitu kelemahan yang dimiliki kompetitor kami saluran distribusi yang kurang baik dan tidak memiliki fitur diskusi. Dengan adanya bisnis ini dapat mempermudah distributor dari mitra ke customer, sehingga nanti proses jual beli antara customer dan mitra lebih efektif dan efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Darwin. Selanjutnya, dalam sebuah bisnis tentunya dibutuhkan sebuah cash flow yang bagus dan detail agar nantinya keuangan yang digunakan bisa tepat, efisien, dan efektif serta berkelanjutan. Di sini kelompok kami membuat proyeksi cash flow selama 5 tahun ke depan, di mana pada tahun pertama dapat dilihat di tabel ini saldo awal kami 7.500.000, di mana ini bersumber dari investor dan juga urun dana dari anggota kelompok kami. Kemudian di tahun pertama ini kami proyeksikan jumlah transaksi yang ada di aplikasi kami itu berjumlah sekitar 120 dan total transaksinya itu sekitar 3 juta. Kemudian di tahun pertama ini kami juga mengalami pengeluaran atau total pengeluaran kami itu sekitar 7.500.000, sehingga saldo akhir kami di tahun pertama itu sisa 3 juta. Kemudian di tahun kedua jumlah transaksi kami itu 12 juta rupiah dan jumlah pengeluaran kami 7.500.000, sehingga di tahun ketiga saldo awal kami tinggal 7.700.000 dan jumlah pemasukan di tahun ketiga itu dari transaksi kami sebesar 27 juta rupiah dan pengeluaran kami 17.808.000 rupiah, sehingga saldo akhir di tahun ketiga itu berjumlah 16.892.000 rupiah. Kemudian di tahun keempat jumlah transaksi di aplikasi kami
itu sekitar 42 juta rupiah dan jumlah pengeluarannya 38.030.000 rupiah. Sehingga di tahun keempat saldo akhir kami berjumlah 20.862.000 rupiah. Dan di tahun kelima transaksi kami itu berjumlah 60 juta rupiah dan total pengeluarannya 43.502.000 rupiah. Sehingga saldo akhir kami di tahun kelima berjumlah 31.760.000 rupiah. Kemudian dari cash flow ini kami juga menganalisis break-even point dari jalannya bisnis kami ini, di mana bisnis kami ini akan mencapai break-even point ketika transaksi di aplikasi kami tercapai ketika tahun ketiga, tepatnya itu di bulan ke-7. Kemudian untuk share profit akan dijelaskan Fadel. Untuk share profit, jika perusahaan kami mengalami keuntungan, maka kami menawarkan profit yang didapatkan investor sebesar 46,67% dan perusahaan kami mendapatkan sebesar 53,33%. Jika perusahaan kami mengalami kerugian, yang pertama kami lakukan pemaksimalan terhadap sumber daya yang bisa dimanfaatkan. Kemudian kami akan melakukan negosiasi kepada investor untuk menambahkan dana agar perusahaan tetap berjalan. Jika tidak mendapatkan respon dari investor, kami akan melakukan merger atau akuisisi. Maksud dari merger atau akuisisi, kami akan menawarkan startup kepada pihak yang mau membeli. Jika merger atau akuisisi juga tidak tercapai, maka kami akan melakukan likuidasi yang berarti menutup bisnis dan menjual semua aset yang ada untuk mengurangi dan menghentikan kerugian yang semakin besar. Sekian presentasi dari kelompok bisnis kami dan kami ucapkan terima kasih, dan apabila ada kata-kata kami yang kurang tepat, kami minta maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.